Ami. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wiwi? Alhamdulillah Bu Ami sehat. Iya. Tapi akhir-akhir ini kok saya melihat Bu Wiwi itu nggak seperti biasanya sih? Iya Bu Ami, saya ini bagaimana ya Bu Ami ya? Saya ini punya murid yang bagaimana gitu Bu Ami. Jadi saya kepikiran. Murid yang bagaimana maksudnya Bu? Begini Bu Ami, saya mempunyai murid. Dia itu selalu saja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Seperti contoh seperti ini. Ketika kemarin dia itu meminjam pensil temannya dan dengan disengaja dia dibawa pulang tanpa sepengetahuan pemiliknya itu Bu Ami. Kemudian pemiliknya itu tanya kepada si anak itu, namanya Bella Bu Ami. Kemudian dia tanya, Bel, kamu tahu pensilku? Enggak, aku enggak tahu. Padahal dia yang kemudian Bella nunjuk si Rani yang bawa. Tanpa sepengetahuan Rani, Bella menyelipkan pensilnya ke tas Rani. Jadi di sini Rani yang jadi masalahnya Bu Ami. Kemudian Rani tanpa nangis akhirnya anak ini Bu Ami, kan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Kemudian lagi si Bella ini tadi membuat ulah. Dari dia TK sampai kan saya ini ngajar kelas 2 Bu Ami. Iya. Dia itu seperti ini. Kemarin waktu olahraga. Dia kan waktu pelajaran olahraga dia berjalan. Tidak ada yang nyenggol, tidak ada yang hanya berjalan saja. Tiba-tiba dia terjatuh. Padahal itu murni kesalahan dia sendiri. Tapi dia nunjuk temannya Bu Ami. Katanya ada yang dorong. Padahal itu murni kesalahan karena tersandung kakinya sendiri. Kemudian dia ngadu sama saya. Saya kan tidak tahu karena waktu itu olahraga Bu Ami. Ya. Itu Bu, nangis kan. Kemudian dia ngadu, katanya seperti ini. Saya didorong sama si Maman. Duh, iya Bu, Maman Bu, sambil menangis dia. Kemudian Maman saya panggil, Man, kamu apa mendorong si Bella? Katanya saya tidak Bu, tadi loh main sepak bola. Seperti itu. Iya Bu, itu si Maman. Kemudian saya damaikan tuh Bu Ami kan, saya damaikan. Ternyata tidak sampai di situ. Si Bella ngadu Bu Ami sama orang tuanya. Kemudian orang tuanya ngechat saya Bu Ami, WA saya, Bu, ini anak saya seperti ini, kenapa kok ini gini-gini, seperti itu Bu Ami. Saya sampai pusing Bu Ami, karena memang orangnya itu suka ngadu. Kemudian sama anaknya ini loh, senang melimpahkan kesalahan kepada temannya. Jadi dia di sekolah itu tidak ada temannya Bu Ami. Kadang saya juga kasihan. Kemudian saya bilang ke anak-anak yang lain loh tidak mau Bu Ami, karena dia itu loh suka ngadu sama sama teman yang lain itu loh, saling tuding. Padahal dia tidak melakukan kesalahan, dituduh seperti itu Bu Ami. Oh begitu ya. Jadi banyak sekali teman-temannya yang sudah kena dampak negatifnya. Iya Bu Ami, hampir satu kelas itu pernah terkena masalah sama dia Bu Ami. Terus strateginya Bu Wiwi bagaimana agar anak itu kembali ke lingkungannya dengan baik, terus bersama temannya dengan baik? Bagaimana tindakan Bu Wiwi selanjutnya? Iya, ini kan si Bella ini kan termasuk karakternya anaknya kan seperti itu. Suka mengadu domba teman-temannya. Iya. Strategi yang ingin saya lakukan untuk murid seperti Bella adalah saya ingin melakukan pendekatan pribadi Bu Ami. Saya ingin menggali lebih dalam lagi karakter anaknya ini sebenarnya seperti apa. Kalau anaknya ini bisa untuk dibimbing ke perilaku yang positif, pelan-pelan saya akan nasihati, akan saya rangkul,
supaya anak-anak yang lain itu tidak mencemooh, tidak mengolok dia, tidak menjauhi dia, seperti itu. Kemudian juga seperti ini. Nanti kan apa namanya? Saya akan tanya guru kelas 1. Iya. Di sini apakah dia itu waktu di kelas 1 dulu juga seperti itu apa tidak? Kalau kemungkinan seperti itu, nanti saya akan ke rumah orang tuanya Bu Ami. Di rumah iya, di rumah apakah dia itu di rumah nanti saya gali tuh orang tuanya. Bagaimana atau di Bella ini sikapnya kalau di rumah itu bagaimana? Seperti itu. Orang tuanya nanti kan bercerita, Bella ini anaknya seperti apa. Kemudian di situ nanti saya akan bisa untuk mencari jalan keluar untuk si Bella. Kemudian untuk anak-anak di sekolah nanti saya akan memberitahu juga tanpa sepengetahuan Bella biar dia tidak malu. Nanti saya akan memberitahu teman yang lain agar supaya Bella ini tidak dikucilkan lagi. Karena kemarin juga orang tuanya, kok anak saya dibully, nah padahal kan nggak dibully, maksudnya itu anak-anak itu nggak suka sikapnya seperti itu, tapi orang tuanya kan menganggap yang lain seperti itu Bu Ami. Makanya ini saya mau yang pertama itu pendekatan pribadi dulu sama si Bella. Saya ingin menggali lebih dalam karakter anaknya ini bagaimana, seperti itu. Kemudian kalau setelah selesai saya akan datang ke rumahnya. Kan kebetulan tuh Bu Ami, rumahnya si Bella ini dekat, kurang lebih 500 meter dari sekolah. Jadi nanti waktu istirahat atau waktu pulang sekolah nanti itu saya akan berkunjung ke rumah dia, menanyakan apakah di rumah seperti apa, kemudian karakternya si Bella ini kalau di rumah ini bagaimana. Kok sampai sekalian saya ingin menjelaskan, meluruskan permasalahan si Bella ini, permasalahan si Bella ini dengan teman-temannya. Jadi kalau nanti permasalahan di sekolah sebaiknya kita selesaikan saja di sekolah, tidak usah membawa-bawa nama orang tua. Demikian juga di rumah, jangan sampai seandainya si Bella ini ada masalah dengan orang tua atau adiknya, sebaiknya juga jangan sampai dibawa ke sekolah. Nanti kan kasihan juga anaknya, kalau sikapnya tidak bisa dirubah, kan kasihan juga Bu Ami. Seperti itu karakter kiat-kiat atau strategi yang ingin saya terapkan. Semoga di sini nanti saya berhasil untuk menggali kepribadian yang Bella miliki, sehingga nanti dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan buat teman-temannya. Aslinya dia itu supel Bu Ami. Diajak ngomong nyambung, kemudian lucu anaknya juga kan, karena anaknya itu loh gemuk Bu Ami. Jadi temannya itu suka nyul-nyul itu Bu Ami. Teman-temannya lo suka sebenarnya. Cuman kalau temannya itu gak suka ya sikapnya seperti itu, suka ngadu sama melimpahkan kesalahannya kepada teman yang lain. Oleh karena itu dia itu dijauhi sama teman-temannya. Nah di sini Bella itu tidak langsung ke saya tapi ke orang tuanya yang mengadu, katanya tidak istilahnya digebuli atau tidak tidak punya teman, dijauhi temannya. Tapi istilahnya ini namanya dibully. Saya bilang loh bukan dibully Bu, apa iya seperti itu. Seperti itu Bu Ami, nanti akan saya tanyakan lagi kepada anak-anak. Kemudian saya melakukan pendekatan pribadi kepada Bella, menggali lebih dalam lagi. Kemudian saya akan mendatangi orang tuanya. Lebih baik kedua orang tuanya saja nanti Bu Ami. Iya. Itu setelah Bu Wiwi itu mendekati Bella, terus anak-anak, apakah semua anak itu sudah tahu misalnya visi dan misi di sekolah? Karena visi dan misi sekolah itu kan juga berpengaruh Bu Wiwi pada anak-anak. Iya, insya Allah anak-anak semuanya itu sudah tahu Bu Ami. Karena waktu awal pembelajaran dulu saya sudah mengatakan kepada anak-anak bahwa visi misi di sekolah kan
tidak semua waktu pembuatan visi misi di sekolah kan tidak semua siswa terlibat, hanya beberapa saja. Di sini saya di situ menjelaskan kepada anak-anak bahwa visi dan misi sekolah ini sangat penting untuk diketahui. Ya, di situ saya menjelaskan visi sekolah itu bagaimana. Salah satunya adalah berperilaku berakhlakul karimah seperti itu atau berakhlak mulia. Nah, di situ nanti saya bilang ke anak-anak fondasi hidup anak meskipun di era globalisasi itu adalah berakhlak mulia. Seperti itu Bu Ami, visi di sekolah kami, sekolah saya itu. Iya, setelah Bella dilakukan pendekatan oleh Bu Wiwi, terus kolaborasi dengan orang tua, itu gimana selanjutnya Bu Wiwi? Nah, itu nanti setelah saya melakukan pendekatan pribadi kepada Bella, menggali karakter-karakter yang baik dia, karena kan sayang tuh Bu Ami, anaknya lo supel, anaknya lo suka berteman, kemudian ada kesalahan sedikit saja nanti kan nggak enak sama teman yang lain seperti itu. Kemudian saya akan mendekati orang tuanya. Setelah pendekatan yang saya lakukan kepada Bella dan anak-anak, kemudian orang tuanya juga berhasil, nanti saya akan melakukan sharing bersama lah, ininya sharing santai dengan semuanya, baik dengan anak-anak, orang tua, kemudian dari wali murid yang lain juga seperti itu. Nanti kan di sini tidak hanya Bella yang ini bermasalah, nanti kan ada anak-anak yang lain juga Bu Ami. Nanti insya Allah nanti kalau sudah kolaborasi dengan orang tua, perilaku anak ini baik di sekolah, kemudian di rumah juga ditandas lagi dengan orang tua. Seperti itu Bu Ami. Di sekolah Bu Wiwi yang menggali, terus bagaimana merubah sikap Bella terus di rumah orang tua. Mudah-mudahan anak tadi bisa berubah ya Bu Wiwi semoga berubah Bu Ami, karena sayang sekali Bu Ami, dia itu loh anaknya cantik, lucu Bu Ami, gemuk anaknya itu. Sayang kalau nanti ada sifat yang buruk atau jelek sedikit, itu sayang nanti, karena anak-anaknya sebenarnya disukai sama teman yang lain, begitu Bu Ami. Kalau sudah berubah bagaimana tindak lanjutnya Bu Wiwi? Kalau sudah berubah nanti kita tinggal mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kita arahkan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita sopan, santun, baik kepada teman, kepada orang tua, kepada guru dan yang lainnya. Nanti di situ kan kita tanamkan nih budaya positif kita, bagaimana cara-cara kita untuk menggali karakter si Bella tadi, seperti itu Bu Ami. Semoga saja nanti saya berhasil menanamkan seperti itu tadi, strategi saya tadi. Iya Bu Wiwi, tindakan Bu Wiwi sudah hebat Bu Wiwi. Semoga semuanya sukses, anak-anak sukses. Terima kasih ya Bu Ami atas kerjasamanya. Sama-sama Bu Wiwi. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Sama-sama. Hebat. Wow, hebat. Just mantap. Terima kasih Bu. Saya mendengarkan percakapan antara coach dan kuci. Masalahnya sangat menarik tadi. Itu tadi berpura-pura dia yang pelakunya dia berpura-pura menjadi korban, gitu ya? Iya, betul. Itu kalau di masalah anak-anak TK itu namanya playing victim. Itu perlu penanganan khusus. Nah, tapi Bu Wiwi tadi sudah bagus kok. Penanganannya sudah bagus, sudah mantap. Dan Bu Ami juga sudah hebat, sudah kesadaran penuh. Jadi dia sudah full untuk mendengarkan kunci, sehingga menurut saya sangat super hebat hari ini. Terima kasih Beda.
ketemuan. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang kita ketemu. Sebetulnya apa sih Bu Ami yang mau diomongkan kok sepertinya serius banget? Iya, ada Bu Ida. Iya. Penasaran Bu Ida? Iyalah pasti. Coba ceritakan Bu Ami. Ini loh Bu Ida, saya itu punya salah satu teman sejawat. Dalam proses pembelajarannya itu Bu Ida, kok saya lihat itu kurang menyenangkan gitu. Padahal itu pelajaran matematika Bu Ida. Terus? Yaitu saya itu ingin bagaimana beliau itu membuat media pembelajaran yang bagus, nah, terus menyenangkan bagi anak. Oh, masalahnya itu. Iya. Rencananya Bu Ami yang akan dilakukan apa biar guru-gurunya menjadi kreatif dalam mengajarkan matematika? Iya. Kan setelah saya di kelasnya itu kadang kan saya jalan-jalan ya Bu Ida. Iya. Jalan-jalan gitu. Saya mengirik Bu Ida, kadang melihat dan mendengar gitu. Terus saya kok dengar itu kok monoton itu. Lah, rencana saya setelah saya melihat dengan menonton, saya ingin mendekati tuh. Bagaimana? Menurut Anda gimana kalau saya mendekati ibu guru itu? Loh, menurut Bu Ami gimana? Itu bagus atau gimana nanti efeknya? Bagi Iya. Bu Ami bagaimana itu tindakan itu? Nah, kalau saya beda, menurut saya itu inginnya itu mendekati guru itu, terus bertanya ya dekat-dekat gitu loh, secara santai ya. Gimana pembelajarannya matematika? Kok begini? Mau nggak belajar sama saya? Kita kolaborasi. Saya itu inginnya itu dengan beliau itu kolaborasi. Biar itu pembelajarannya itu kita tuh nyambung, terus bisa apa ya, saling mengisi gitu. Dan rencana saya ingin memberitahu ke beliau, saya mempunyai pelajaran matematika dengan metode, misalnya metode tangga ular apa. Terus anak itu kan kreatif ya. Suatu contoh begini beda, karena matematika itu kan jenuh. Saya juga mengenal dengan motorik yang gitu ya, beda. Energi yang dikeluarkan ya. Ya di situ ada kejenuhan biasanya murid kalau tidak ada permainan beda. Terus kira-kira Bu Ami punya strategi apa untuk membangun guru tersebut agar bisa menjadikan cara belajarnya itu kreatif dan inovatif? Nah, saya gini beda caranya. Saya kan biasanya mengajar pakai media. Iya. Anak-anak saya ajak keluar biasanya. Ayo, perkalian misalnya 7 kali 7. Kalau anak di dalam kelas beda, anak bayi gini 7 kali 7 mikir gini. Tetapi beda, saya mempunyai metode ular beda. Caplok sana, caplok sini ya. Misal 7 kali 7. Kali ini beda. Anak itu juga sambil olahraga, juga sambil berpikir, juga sambil bersenang-senang beda, mencakup semuanya beda. Terus misalnya saya kasih contoh dulu ke beliaunya, siapa tahu nanti dia juga ikut bergembira, terus juga ikut senang, terus meniru gitu Bu Ida. Terus jadi mereka bisa, oh iya, berarti seperti ini metodenya. Berarti kalau kelas saya diberi metode seperti itu, mungkin juga sangat bahagia anak-anak dan pembelajaran juga berjalan dengan baik. Begitu menurut saya kasih contoh dulu Bu Ida di luaran. Dengan cara mendekati teman saya, gimana kalau kita belajar bareng? Saya mempunyai pelajaran matematika yang temanya seperti ini. Saya ajak anak-anak keluar begitu. Menurut saya itu seperti itu Bu Ida. Wah, bagus itu. Kalau standar penilaian kompetensi Bu Ami itu dari 1 sampai 10, Bu Ami pada standar yang mana kira-kira? Standar 8. Wow, hebat. Oke. Terus tindak lanjut setelah Bu Ami nanti melakukan kolaborasi dengan guru matematika, itu apa nanti? Nah, setelah melakukan kolaborasi, Iya. tindak lanjutnya itu kan beliau kan sudah mencoba. Iya. Ya, kalau sudah mencoba Bu untuk matematika, tindak lanjutnya yaitu jangan hanya satu materi aja yang dikembangkan. Kok matematika hanya ini aja yang dikembangkan? Jangan. Jadi pelajarannya lain bisa dikembangkan Bu. Jadi tindak lanjutnya harus berkembang metode pembelajaran media menggunakan lingkungan yang ada begitu. Selain itu punya rencana aksi lagi? Ya kita bisa
setelah hanya teman yang satu aja Bu yang saya dekati, kita kalau sudah merangkul teman satu, kita teman sejawat yang lainnya Bu. Jadi nanti satu sekolahan Bu, biar bisa semua hebat dalam media pembelajarannya. Itu beda. Kapan kira-kira nanti direncanakan untuk mengimplementasikan pada teman-teman yang lain? Secepatnya Bu Ida. Punya target berapa hari, berapa minggu? 1 minggu harus sudah terlaksana semua. Wah, hebat. Nanti Bu Ami mempunyai target seperti itu, siapa yang mendukung dan siapa yang membuat Bu Ami semangat untuk melaksanakan ini? Saya itu Bu mempunyai target seperti itu, saya ingat sama anak-anak peserta didik. Nah, terus juga pengembangan peserta didik dan teman sejawat. Karena Bu, dengan pengembangan peserta didik dan teman sejawat tanpa ada dukungan dari kepala sekolah juga, kita tidak bisa melangkah sendiri Bu. Dan semua itu saling berkolaborasi. Berarti kepala sekolah ya? Iya juga. Kira-kira kepala sekolah Bu Ami dengan kegiatan Bu Ami gimana responnya? Wah, beliau itu gini Bu, sip. Semua kegiatan yang positif pasti didukung oleh beliau. Masalah kebutuhan Bu Ami semuanya baik materi ataupun imateri? Iya, semua dibiayai dengan sekolah Bu. Halangannya apa kira-kira dalam mempraktekkan ini Bu? Iya, halangannya kadang kan ada tugas tambahan dari sekolah Bu. Misalnya pengerjaan bos, yaitu mendadak. Jadi kita harus membagi waktu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Saya ingin nanti Bu Ami bikin sebuah video atau apa di dokumen hasil pembelajarannya Bu Ami, nanti bisa di-share kan selain untuk teman sejawat, Iya. biar teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan Bu Ami. Kira-kira bisa nggak Bu Ami nanti? Oh, siap, bisa Bu. Biasanya pakai media apa saja Bu Ami untuk mempraktekkan melalui sosial media? Saya biasanya pakai media yang ada di lingkungan sekitar Bu. Iya. Contohnya? Seperti kita, suatu contoh matematika, kita bisa membuat sendiri dari media kertas. Terus kita bisa setelah YouTube bisa Ibu. Anak-anak mampu ya mengikuti pembelajaran melalui YouTube atau guru-guru yang mengikuti dulu? Mampu, karena sudah terbiasa Ibu. Iya. Saya ingin tahu hasilnya itu, tolong nanti di-share. Iya. Biar nanti saya bisa kolaborasi ke teman-teman saya juga. Terus Bu Ami tindak lanjut yang kedua setelah berhasil ini apa yang dilakukan Bu Ami? Nah, kalau misalnya dengan teman sejawat sudah berhasil, kita tidak boleh putus di tengah jalan Ibu. Kita harus berkelanjutan, dilakukan sampai bisa semua. Misalnya materi 1 dilakukan, jangan sampai putus. Yaitu yang namanya kalau putus asa, visi dan misi sekolah tidak terlampau. Apakah nggak takut dimusuhi teman Bu Ami dengan keberadaan baru ini? Nah, itu tantangan bagi saya Ibu. Coba ceritakan apa sih yang salah satu contoh yang membuat Bu Ami pernah nggak dihiraukan teman? Pernah. Iya. Saya itu pernah melakukan pembelajaran dan mengajak. Ayo kita berkolaborasi, ayo kita membangkitkan sekolah kita. Dan di situ sama saja, teorinya sama saja. Yang penting ini ya itu Bu, yang membuat saya jadi menantang. Berarti itu juga berarti Bu. Nah itu harus saya harus menanamkan konsep. Nah konsep pada diri saya untuk juga pada teman saya, yaitu kita gali mereka. Terus mengapa kok bisa seperti ini? Kok mengapa diajak maju kok sulit? Itu saya gali teman-teman itu. Kan itu kan harus membuang rasa malas mereka Bu. Yaitu rasa malas itu yang harus dibuang itu. Itu ya Bu Ami? Iya. Wah, hebat Bu Ami. Berarti semangat. Iya, semangat. Apakah kegiatan Bu Ami yang lainnya tidak terbengkalai dengan mengurusi satu guru yang sangat tidak menghiraukan Bu Ami tadi? Tidak. Itu konsep hidup Ibu. Konsep hidup Ibu itu harus terarah. Iya. Coba Bu Ami nanti
dari cerita ini hasilnya apa yang membuat Bu Ami bahagia? Hasil dari cerita ini yang membuat saya bahagia apabila saya mengajak teman sejawat untuk berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah, dia semangat itu dan membuang rasa malas. Yang intinya itu hanya membuang rasa malas. Semua itu tidak ada yang pintar, bodoh, tidak ada itu dalam hidup saya. Yaitu membuang rasa malas. Mereka kalau sudah membuang rasa malas, beliau akan sukses. Dan alhamdulillah sekarang banyak yang sukses. Itu dari segi teman sejawat ya. Iya. Kalau dari anak-anak gimana? Anak-anak kalau kita sudah kreatif ya otomatis Bu, secara otomatis itu anak-anak juga ikut, dampak positifnya banyak sekali. Misalnya? Tentang pembelajaran yang kita berikan, anak-anak itu mengenal emosi positifnya itu nanti terkenal sampai kapanpun. Seperti saya waktu mengingat guru saya matematika SMP. Gitu ya. Pengalaman. Iya, Oke, oke, pengalaman. oke. Adakah kenangan yang paling membosankan di murid Bu Ami dalam mengenalkan matematika? Yang pernah membosankan itu apa ya? Anak-anak itu kalau di pembelajaran matematika itu saya kira senang itu. Membosankan itu tidak ada, itu saya lihat. Berarti tidak masalah untuk anak-anak ya. Yang Iya. masalahnya hanya ke guru-gurunya. Iya. Menggali kreativitas guru agar mengajarkan matematika gitu ya. Iya. Oke. Baik Bu Ami, pertemuan hari ini gimana rasanya? Perasaan Bu Ami setelah berbincang-bincang sama saya sebagai coach, gimana perasaannya Bu Ami? Iya, perasaan saya itu senang sekali Bu Ida. Saya lega bisa curhat ke Bu Ida. Terus bisa mengeluarkan unek-unek saya Bu Ida. Jadi kita bisa memecahkan masalah satu demi satu itu selesai. Dan Bu Ida itu mendengarkan dengan tatapan yang lembut. Jadi saya itu enak berbicara sama Bu Rida. Ya, sama-sama Bu Ami. Kita kan saling belajar. Iya. Nanti kalau ada apa-apa lagi jangan ragu untuk WA saya. Iya. Nanti kita sharing bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama. Alhamdulillah kan hari ini tadi Bu Ami sudah senang. Iya. Ya, kita bertemu besok lagi ya Bu Ami. Iya. Maaf ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Ida ya Yes. atas waktunya Bu Ida. Terima Sama-sama. kasih. Ini teman-teman yang setelah saya melihat dan mendengar apa yang Ibu Ida sama Bu Ami lakukan, praktek coach dan puji di sini sangat menarik karena pembahasannya adalah media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Di sini Bu Ami sama Bu Ida selaku coach ini hadir penuh. Jadi dari segi tatapan, dari segi sikap, semuanya ini hadir penuh di sini. Jadi tidak ada yang meninggalkan tempat sini. Kemudian juga dari Bu Ida, ini cara menggali pertanyaan-pertanyaannya sangat-sangat mendalam sekali. Jadi mengorek masalah Bu Ami sangat mendalam. Jadi Bu Ami ini nyaman mengeluarkan semua unek-uneknya di sini. Bu Ami bebas untuk mengeluarkan apa yang dirasakan, kemudian solusi apa yang nantinya akan dilakukan Bu Ami dan Bu Ida di sini dalam mengolah kata-kata juga saya amati juga bagus sekali Bu Ida. Saya senang melihat Bu Ami sama kolaborasi antara Bu Ami sama Bu Ida ini sangat bagus sekali karena antara Bu Ami sama Bu Ida sepertinya ada chemistry yang cocok sekali seperti itu. Yang satu bisa untuk menggali dengan kalimat-kalimat yang demikian indah, kemudian yang satu juga nyaman, menyenangkan, sehingga dapat mengeluarkan semua unek-unek yang ada dalam hatinya. Seperti itu yang saya tangkap tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Bu Ida, Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah Kok sehat. kelihatannya makin gimana gitu ya? Bu Ida, kok termenung bagaimana ini Bu Ida? Apakah ada yang dipikirkan? Kemarin katanya WA saya, katanya ada yang mau diomongkan apa Bu Ida? Iya Bun, sebetulnya dibuat galau ya galau, tapi dibuat biasa ya biasa. Saya itu sebetulnya berpikir ini kan lagi booming ya, IKM Bun. Oh iya. Implementasi kurikulum merdeka. Saya tuh mikir gimana ya caranya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sedangkan kita nggak pernah ada sosialisasi, nggak pernah ada pendampingan masalah kurikulum merdeka. Tiba-tiba langsung keluar disuruh belajar gitu aja lewat online. Nah itu pun masalah saya. Iya, benar Bu Ida, memang seperti itu. Kemudian permasalahannya Bu Ida ini tentang masalah IKM. Selain itu, apa Bu Ida? Barangkali ada di sekolahnya selain IKM, apalagi Bu Ida? Iya sebetulnya tetap IKM Bunda, cuma kan gini, kurikulum merdeka ini kan sebetulnya semua kurikulum kan sama. Cuma teman-teman, terus saya sendiri, itu setelah mendengar kurikulum merdeka, itu agak merasa takut. Karena banyak sekali kata-kata yang asing, seperti TP, CP, ATP, KI, KD. Itu kan kami tidak mendengar waktu dulu kurikulum 13. Sekarang kan sudah diganti, dirubah semua. Nah di sini tuh kami tuh takut untuk berbuat, untuk membuat perencanaan kurikulum merdeka ini yang akan kami praktekkan di siswa kami. Itu ada rasa takut gitu loh Bun. Sehingga kami merasa enaknya itu kurikulum yang lama apa ya, kurikulum baru ya. Kalau kita nggak mau berubah, pasti nanti suatu saat kita harus berubah. Jadi itu masalah saya Bun. Iya, memang sangat penting sekali kita untuk mengikuti perubahan ya Bu Ida ya. Kemudian kalau memang seperti itu, kiat-kiat apa atau strategi apa yang Bu Ida lakukan untuk di sekolah Bu Ida agar teman-teman Bu Ida itu bisa mengerti apa IKM itu sehingga untuk mengimplementasi kepada anak-anak itu bisa enak, bisa nyambung, bisa mengerti seperti itu. Apa Bu Ida? Strateginya itu awal saya sudah punya semangat Bun. Strateginya saya harus gini. Misalnya setiap hari Sabtu saya berkumpul dengan teman-teman membahas masalah IKM. Tapi karena sama-sama banyak kesibukan masing-masing, akhirnya tidak terlaksana. Akhirnya saya coret strategi yang awal. Saya buat strategi kedua. Setiap mau pembelajaran, saya selalu sharing. Nanti kita buat media yang mana, kita buat pembelajaran yang apa. Sehingga setiap mau pembelajaran sekarang, besok mau pelajaran sekarang kita buat media bersama-sama. Itu pun gagal. Akhirnya saya kemarin kan saya dikirim untuk pelatihan IKM Bun. Nah di situ saya sharing sama tutornya di situ, dan saya dapat sedikit motivasi dari tutor tersebut sehingga saya praktekkan ke teman-teman. Sepertinya teman-teman agak respon. Misalnya teman-teman kan pada sibuk sendiri-sendiri. Waktu saya ajak kumpul, waktu saya ajak mencoba untuk membuat RPP Kurmer. Nah, di situ kata beliau, buatlah di kelas kamu dulu. Kasih contoh dulu di kelas kamu. Setelah itu biarkan respon apa teman-teman padamu. Awalnya tidak ada respon dulu. Tidak ada respon sama sekali. Saya buat contoh itu tidak ada respon sama sekali. Tapi yang merespon siapa? Wali murid. Wali murid menuntut guru yang lain di kelas lain agar seperti kelas saya. Nah, di situ mulai timbul
timbul permasalahan, ada suatu keinginan teman-teman saya itu untuk belajar IKN. Dia mulai tanya-tanya, bagaimana sih cara membuat RPP kurikulum merdeka itu, mulai tanya-tanya mau. Nah, setelah ada suatu respon dari teman-teman, disitulah saya mulai menerapkan strategi saya yang tadi itu, yang awal saya ajak berkumpul waktu hari Sabtu setelah ngajar, itu paling enggak minimal 1 jam. Itu saya ngomong-ngomong, kalau dulu itu KI sekarang diganti, kan gitu. Kalau dulu KD sekarang diganti, hanya diganti nama saja. Pelan-pelan teman-teman saya pantau, akhirnya teman-teman mulai mau mencoba. Iya. Itu. Iya, itu setelah Bu Ida melakukan seperti itu, di sekolah kira-kira ada nggak Bu? Barangkali ada guru yang kurikulum apa sih kok tambah sulit atau apa begitu? Biasanya kan kalau barang baru nih Bu, kurikulum baru kan itu apa namanya, sulit dicerna, sulit dimengerti. Ada nggak Bu guru yang seperti itu? Oh, tidak mau, saya lebih baik pakai kurikulum lama saja, atau seperti itu, atau dia tidak mau untuk mencoba mengenal kurikulum yang baru. Ada nggak Bu guru yang seperti itu? Kalau masalah itu saya pasti ada, karena gurunya banyak. Oh iya. Cuma nggak begitu terlihat. Cuma dia itu cara ngajarnya, dia nggak berdiferensiasi, dia nggak memberi media sesuai minat dan bakat. Dia tidak melihat gaya belajar anak. Dia itu cara mengajar itu monoton seperti tahun dulu-dulu tuh, seperti guru yang dulu-dulu. Nah itu awalnya itu saya itu hanya saya biarkan. Terus saya dekati dan saya bilang gini, alangkah baiknya Bu kalau ini diganti ini. Kalau bahan-bahan lospat misalnya, lospat itu kan enak pun, nggak menyusahkan. Setiap hari sudah ada di ruangan-ruangan itu. Tinggal kita aja yang bikin, misalnya batu, benik, atau kancing baju itu, atau besi-besian, atau kayu, atau pasir, itu sudah ada di ruang kelas. Tinggal kita aja yang membuat. Besok kita menghitung ya. Nah, menghitung apa? Di situ ada menghitung batu, itu ada menghitung kayu, tergantung minat anak. Nah itu saya masukkan sedikit ilmu saya, sehingga dia awalnya ya nggak mau, awalnya kolot, awalnya monoton, lama-lama dia itu bisa. Terus saya kan namanya kelasnya beda ya Bu, terus jamnya sama. Saya ingin tahu perkembangannya. Saya bilang gini, Bu, gimana kalau pembelajarannya di status? Sehingga saya bisa memonitor statusnya Bunda itu tadi. Nah besok itu di status. Akhirnya saya masih dipercaya sama guru-guru. Kenapa Bun? Guru-guru di sekolah saya itu lebih tua dari saya. Sehingga saya itu kalau mengingatkan secara jelas itu khawatir tersinggung. Karena beliau lebih senior. Nah itu. Sehingga selalu saya dampingi pelan-pelan. Nggak begitu membutuhkan suatu kerepotan lah. Setiap hari alatnya itu tapi berbeda, kegiatannya berbeda, terus anaknya juga bermacam-macam gaya dan belajarnya anak itu bisa teratasi, minatnya anak juga gitu. Karena memang benar pun setelah saya praktekkan kurikulum merdeka itu benar-benar mengasihkan, menyenangkan. Nah, cuma kita sebagai guru harus benar-benar paham. Kita harus mendidik, apalagi anak PAUD dulu ya. Anak PAUD itu harus awal masuk jangan dikasih pembelajaran materi dulu. Kasihkan sistem antri seperti di Australia itu Bun. Australia kan anak PAUD itu selama 3 bulan itu kan hanya antri toh. Gimana cara memegang pensil, gimana cara menggunting. Tapi dia belum mengenal materi. Gimana dia cara masuk toilet, gimana kalau cuci tangan. Hanya cara-cara saja. Itu selama 3 bulan. Nah sedangkan di Indonesia kita enggak. Nah kemarin saya praktekkan
kan ini seperti budaya antri itu diprotes sama wali murid. Lu kapan belajarnya kok hanya gitu-gitu kok? Kapan menulisnya? Saya bilang ini, sabar Bu, nanti kalau keseimbangannya anak-anak sudah aman, dia sudah siap untuk menulis. Saya bilang gitu, biarkan dia bermain dulu, biarkan dia mengeksplor dulu, nanti pasti akan bisa gitu. Iya Bu Ida. Setelah Bu Ida melakukan strategi-strategi yang demikian menurut saya bagus sekali, jitu sekali kepada baik untuk peserta didik ataupun teman sejawat yang lain. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Ida setelah melakukan strategi itu apa Bu Ida? Nah, tindak lanjut saya ini setelah saya mengimbaskan hasil pelatihan IKN untuk ke teman-teman sejawat dan alhamdulillah teman-teman sudah merespon. Nah, sekarang tindak lanjut saya itu maunya mengumpulkan teman-teman gugus. Di gugus itu kami buat kerjasama kolaborasi untuk membuat suatu tujuan pembelajaran yang apa itu mengandung audien, behavior itu sama condition itu sama diksi itu. Terus setelah itu kita pindah ke ATP sehingga nanti saya dokumen jadi satu bisa buat panduan teman-teman sejawat. Oh, begitu. Berarti ini Bu Ida ini salah satu guru yang menggerakkan di sekolah tersebut, nggih. Kemudian di kecamatan itu menggerakkan untuk ke arah yang lebih maju lagi, begitu Bu Ida. Kalau dibilang menggerakkan sih boleh tuh, kalau Bunda bilang gitu boleh. Cuma kalau saya nggak merasa menggerakkan, cuma saya ingin aja berusaha yang terbaik. Oh iya. Karena kalau gurunya pinter, saya yakin anaknya mesti pinter. Iya, betul sekali Bu Ida. Iya, Bu Ida kalau seperti itu dampak yang Bu Ida rasakan setelah IKN tadi, belajar kurikulum merdeka tadi, dampak yang Bu Ida rasakan untuk siswa ataupun peserta didik apa Bu Ida? Setelah Bu Ida berhasil melakukan strategi itu, dampaknya, iya. Kalau alhamdulillah anak-anak setelah saya praktekkan IKN, Iya. Saya kan biasanya mengajar itu dengan bermain ya Bunda. Setiap mengajar melalui bermain. Nah, itu sepertinya di kelompok B dampaknya. Oh, iya. Anak-anak itu nggak malas dalam belajar karena dia sudah puas bermain. Semangat ya Bu. Iya, itu dampaknya. Iya. Berarti Bu Ida ini orangnya bisa untuk jadi panutan teman yang lain. Seperti itu ya Bu Ida. Karena kan Bu Ida juga menggerakkan teman yang lain, memotivasi teman yang lain. Bu Ida memotivasi teman yang lain itu caranya bagaimana Bu Ida? Itu tadi sama dengan yang saya praktekkan di teman sejawat. Saya update status kegiatan saya. Akhirnya awal dilihat saja. Dia itu menirunya pun nggak dimodifikasi, terus blok gitu aja, tapi nggak apa-apa. Saya seneng kok, nggak apa-apa. Awalnya nirunya blok, tapi lama-lama saya yakin beliau akan tergerak sendiri. Oh iya. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana Bu Ida sharing santai kita hari ini Bu Ida dengan saya Bu Ida? Iya, alhamdulillah Bunda. Hari ini saya lega. Kemarin saya sempat beban. Ternyata kurikulum merdeka itu susah kalau disebarkan ke guru-guru lain. Oh iya. Ternyata sekarang setelah saya cerita-cerita enak kok. Hati saya jadi lega, senang, iya. plong rasanya. Iya. Kira-kira kapan ya kita enaknya kumpul-kumpul lagi seperti ini, sharing-sharing lagi, barangkali nanti ada waktu luang kita nanti akan sering-sering lagi seperti itu ya Bu Ida. Oh, sangat saya harap. Oh iya, Saya terima senang kasih sekali Bu Bunda. Ida. Iya. Saya juga terima kasih Bunda mau mendengarkan cerita saya yang panjang dan lebar. Iya. Selamat sore Bu Ida. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengamati coach ya, Bu Wiwi dan coachnya Bu Nur Hidayati, hebat sekali. Bu Wiwi itu memberi kesempatan Bu Nur untuk meluangkan unek-uneknya ya. Terus Bu Wiwi juga memperhatikan dengan kesadaran penuh Bu Nur bercerita. Terus
Bu Nur juga begitu. Apa ya? Bu Nur itu dalam bercerita itu sepertinya berpengalaman sekali mendidik anak itu Bu Wiwi. Iya, sampai itu anak itu dari A ya ke B, dari tingkatan bermain sudah bosan, jadi ke B itu yang jadi ingatan buat saya. Baru kali ini Bu saya dengar seperti itu. Terima Nah, kasih. terus Bu Nur, IKN memang itu kan memang sulit kalau tidak dilakukan. Kalau dipandang saja memang sulit Bu Nur. Tapi Bu Nur setelah menerapkan pada diri sendiri, ya, terus diterapkan ke teman sejawat, akhirnya Bu Nur apa? Sukses ya, bisa apa? Menggali teman-teman, mengajak, terus menggerakkan teman-teman. Alhamdulillah. Bu Wiwi juga gitu. Dalam menggali Bu Nur, Bu Nur itu loh seperti nyaman gitu bercerita sama Bu Wiwi. Senyumnya Bu Wiwi terus sama Bu Nur seakan-akan itu menyatu. Iya, mudah-mudahan coaching hari ini Bu Wiwi sama Bu Nur itu jadi pengalaman yang indah. Terus nanti kalau sharing-sharing lagi itu tidak bosan Bu Wiwinya sama Bu Nur itu ya, dalam berbicara itu enak sekali. Ya, selamat ya Bu Wiwi sama Bu Nur. Terima Sukses kasih. selalu. Sama-sama.